Sebanyak 111 rumah warga di Desa Wonoboyo, Kecamatan Kelabang, Bondowoso, Jawa Timur, rusak diterjang banjir bandang. Selain merusak ratusan rumah, banjir juga menghancurkan 4 dam, 1 jembatan, serta membuat jalan desa amblas. Material lumpur yang masuk rumah rata-rata setinggi lutut orang dewasa. Usai peristiwa banjir bandang, warga secara swadaya membersihkan rumah dan menyelamatkan sejumlah barang berharga. Akibat bencana ini, warga sekitar aliran sungai mengaku takut untuk kembali ke rumah. Tadi malam ya, pukul 8 ya. Terus pukul 9, 10. Pak, hujan tidak ada. Oh, jadi mulai pukul 8 ya? Iya, terus ke 9, 10 itu. Airnya semana tadi malam tingginya, Pak? Kalau tadi malam itu, tapi besaran tadi malam itu. Pemerintah Kabupaten bersama TNI Polri kini mengupayakan penutupan tanggul pembatas yang jebol guna menahan terjangan air jika terjadi banjir bandang susulan. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan Polres Bogor dan Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat berhasil membongkar pabrik tembakau sintetis terbesar yang beroperasi di sebuah perumahan di Babaka Madang, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Masuk nih. Saat penggerebekan, tim gabungan berhasil menangkap 2 tersangka yang berperan memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Namun masih ada 2 tersangka lain yang masih buron dan akan dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Adapun barang bukti yang disita dalam penggerebekan pabrik tembakau sintetis yaitu 50 dus tembakau murni. Seluruh tembakau tersebut sudah dicampur dengan bahan-bahan lain yang dapat menghasilkan 1 ton tembakau sintetis siap edar. Kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang selalu memberikan dukungan dan apresiasi terhadap kinerja dari Polri dalam pemberantasan narkoba. Karena dukungan dari masyarakat merupakan pendorong dan semangat bagi kami untuk terus melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Republik Indonesia. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan pernah ragu untuk melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba di lingkungan sekitar Anda kepada kami, pihak yang berwajib. Kami memastikan akan memproses segala bentuk tindak pidana narkoba secara tegas dan tuntas, dan ini adalah bukti nyata kami menindak tegas proses pembuatan pabrik narkotika golongan 1, yaitu tembakau sintetis. Saat ini Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor dan Polda Jawa Barat sedang melakukan penyelidikan dan pengembangan untuk mengungkapkan detail jaringan. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, rumah yang dijadikan sebagai tempat penampungan pekerja migran Indonesia ilegal di Dumai, Riau digerebek. Petugas temukan 2 wanita asal Cianjur yang nyaris jadi korban. Petugas BP3MI bersama Polres Dumai menggerebek sebuah rumah penampungan pekerja migran ilegal di Kelurahan Teluk Binjai, Kota Dumai, Riau. Hasil penggerebekan, polisi menemukan 2 orang wanita asal Cianjur, Jawa Barat yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dan ternyata seluruh biaya dokumen sebesar 8 juta rupiah ditanggung agensi di Malaysia. Dan para pekerja ini akan dipotong gajinya sebesar 5 juta rupiah selama 3 bulan sebagai ganti pembayaran dokumen. Korban berhasil diselamatkan oleh jajaran Polres Dumai dan telah dilakukan pendataan. Petugas juga mengamankan Syafril yang berperan sebagai penampung sekaligus pengurus semua kebutuhan korban. Kini, polisi tengah mengurus AS, WNI asal Tasikmalaya, berperan agensi ilegal yang berada di Malaysia. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melapor. Pemirsa, seorang wanita pengendara motor menjamret anting emas balita di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku menarik paksa emas korban yang tidak berdaya.
Kamera pengawas merekam aksi seorang wanita pengendara sepeda motor berhenti di dekat seorang bocah 5 tahun di perumahan BPD, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku menarik korban lalu membuka paksa anting emas yang dikenakan, sementara bocah hanya bisa terdiam. Usai beraksi, pelaku langsung kabur. Korban yang ketakutan pun menangis usai perhiasannya dibawa kabur. Aksi penjamretan ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian sektor Biringkanaya dan polisi masih memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruswan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. 19 orang menjadi korban dalam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat. 8 orang meninggal, sementara 11 orang lainnya luka-luka. Dari 8 korban meninggal dunia, 6 orang sudah berhasil diambil keluarga. 2 lainnya masih dalam proses identifikasi. Sementara korban luka sebanyak 11 orang, terdiri dari 3 luka berat dan 7 luka ringan, dirawat di RSUD Ciawi. Bahkan rata-rata korban cedera di bagian kepala dan mengalami patah tulang. Korban luka merupakan pengemudi, penumpang, petugas gerbang tol, serta petugas kebersihan area gerbang tol. Pemirsa, dari 8 korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Selasa malam, polisi berhasil mengidentifikasi 6 jenazah. Sementara itu, 2 jenazah lain yang mengalami luka bakar 100% masih dalam proses identifikasi. Kami, tim di Polda Jabar, pada hari ini, tanggal 5 Februari 2025, di RSUD Ciawi Bogor telah menerima 8 kantong jenazah dari TKP yang berisi 7 korban laki-laki dan 1 korban jenazah wanita. Dari korban tersebut bersama tim kami lakukan identifikasi, telah teridentifikasi jenazah sebanyak 6 korban. Tim DBI mendapatkan 6 kantong, teridentifikasi 6, kemudian masih ada 2 jenazah yang belum teridentifikasi karena kondisinya 2 korban tersebut adalah luka bakar 100%. Dan saat ini tim DBI sudah mengambil sampel DNA dari jenazah tersebut dan keluarga korban, dan kita akan teruskan ke lab Dokes Polri yang ada di Jakarta untuk proses identifikasi. Jadi identifikasi menggunakan DNA agar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, scientific crime investigasi. Sementara itu, keluarga korban tewas dalam kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi, Yana Mulyana, warga kota Sukabumi, Jawa Barat, masih menunggu kedatangan jenazah korban dan anggota keluarga lain yang selamat dari RSUD Ciawi Bogor. Pihak keluarga tidak menduga kendaraan minibus hitam yang ditumpangi 6 orang itu ditabrak truk galon air mineral hingga terbakar. Kabar kecelakaan yang menimpa anggota keluarganya tersebut diketahui setelah pihak kepolisian menghubungi keluarga korban. Pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di pintu tol Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat. Olah TKP digelar guna mengetahui penyebab kecelakaan yang menelan 19 korban. Tim gabungan dari Kepolisian Korlantas Polri dan Polda Jawa Barat menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut yang melibatkan 7 kendaraan di gerbang tol Ciawi 2, Katulampa, Bogor, Jawa Barat. Polri turunkan tim TAA atau Traffic Accident Analysis, Korps Lalu Lintas untuk mengecek sejumlah faktor, mulai dari remblong, kontur jalan, dan human error dalam peristiwa kecelakaan. Kecelakaan di pintu tol Ciawi 2 ini menewaskan 8 orang dan 11 orang luka-luka. Korban luka kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Bogor. Jumlah korban ada 19 ya, dan 8 meninggal dunia, 3 luka berat ya. Kemudian
kemudian 3 luka sedang dan 5 luka ringan. Ya. Dari 8 yang meninggal, baru 2 yang bisa diidentifikasi. Ya. Yang lainnya kita sudah buka posko atau mortem, ya, dan kami juga mengharapkan kepada keluarga korban yang merasa keluarganya mungkin keberadaannya belum diketahui agar segera datang ke rumah sakit RSUD Ciawi, ya. Kecelakaan beruntun melibatkan truk dan 6 kendaraan lain terjadi di gerbang tol Ciawi. Kecelakaan beruntun melibatkan truk dan 6 kendaraan lain terjadi di gerbang tol Ciawi 2 mengarah ke Jakarta pada pukul 23.40 WIB Selasa malam. Diduga kecelakaan akibat truk pengangkut air mineral hilang kendali dan menabrak 5 kendaraan yang sedang antre di pintu tol. Kerasnya hantaman membuat 2 gerbang tol hancur dan sejumlah kendaraan ringsek, bahkan sejumlah kendaraan terbakar. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, 8 orang tewas akibat kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2 pada Selasa malam. Keluarga korban yang mendapat informasi dari polisi langsung bergegas ke lokasi untuk mencari keluarga yang selamat. Gak bisa lewat gerbang tol Ciawi ini. Kecelakaan beruntun di pintu tol Ciawi 2 pada Selasa malam menelan 19 korban, 8 diantaranya tewas dan 11 orang lainnya luka-luka. Aduh, sampai begini ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu keluarga korban yang mendapat informasi kecelakaan dari polisi langsung bergegas untuk memastikan dan mencari keluarga yang masih selamat. Berangkat, nggak taunya di mobil, ada yang bilang kecelakaan beruntun sampai terjadi kebakaran mobilnya, gitu kan. Ibu waktu itu langsung ke rumah sakit? Langsung ke rumah sakit. Yang dicari waktu itu siapa? Yang dicari itu istrinya. Karena memang dari pihak istrinya bilang hilang. Dalam keluarga ibu dalam keluarga itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh sama anak kecil. Oke, itu kondisinya pas ibu ke sana seperti apa? Kalau yang anak kecil habis dijahit, masih ini istrinya tuh sadar tapi memang habis luka-luka. Yang kedua memang agak nggak terlalu parah. Nah, yang di belakang memang agak parah. Oke. Kalau yang meninggal itu siapa, Bu? Kalau yang meninggal itu suaminya. Yana itu saudara. Yana Mulyana merupakan salah satu korban tewas dalam kecelakaan di pintu tol Ciawi. Sementara istrinya Sugiyarti dan anaknya yang masih berusia 3 tahun mengalami luka ringan. Keluarga korban menanti kedatangan jenazah korban di rumah duka di Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kecelakaan maut di pintu tol Ciawi 2 terjadi pada Selasa malam sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan yang menewaskan 8 orang itu diduga karena rem truk tidak berfungsi. Insiden kecelakaan maut terjadi di gerbang tol Ciawi, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa malam. Awal mula kecelakaan terjadi ketika sebuah truk bermuatan galon air melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta. Saat memasuki gerbang tol Ciawi 2, diduga truk mengalami kegagalan fungsi rem atau remblong. Truk yang hilang kendali langsung menabrak beberapa mobil yang sedang berhenti untuk pembayaran tol. Benturan keras menyebabkan 3 kendaraan hancur terbakar dan 3 kendaraan lainnya rusak parah. Kecelakaan ini menelan korban jiwa sebanyak 8 orang, sementara 11 lainnya mengalami luka-luka. Petugas tol yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke RSUD Ciawi untuk mendapatkan perawatan medis. Selain korban jiwa, kecelakaan ini juga menyebabkan kerusakan infrastruktur gerbang tol. 2 dari 6 gardu tol rusak akibat benturan keras dari kendaraan yang terlibat dalam insiden maut ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Halo Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini?
Baik, terima kasih rekan Nata dan Yasmin dan juga selamat pagi pemirsa. Menemani aktivitas pagi hari Anda, kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bersama bagaimanakah kondisi arus lintas langsung dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Di mana dapat Anda lihat bersama di layar kaca Anda arus lintas pada pagi hari ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya, yakni arus lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi, Tomang ataupun Grogol saat ini nampak ramai lancar. Dan kendaraan di kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi, roda 2, roda 4 dan juga bus Transjakarta. Dan bagi Anda pengendara yang melalui jalur arteri ini dihimbau untuk mengambil jalur sebelah kiri untuk mengurangi atau mengantisipasi para pengendara yang akan memasuki tol Senayan. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan berbelok kiri menuju ke arah Kuningan, Pancoran ataupun Cawang ataupun yang akan melintas di bawah flyover menuju ke arah Blok M maupun Bundaran HI terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Kemudian untuk arus lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang Grogol yang akan mengarah ke tol Senayan dan juga sebaliknya, saat ini dalam situasi ramai lancar dan belum terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini. Dan pemirsa, meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang cukup normal di berbagai arahnya, diharapkan kepada para pengendara untuk menempuh kecepatan dalam batas normal dan tetap berkonsentrasi pada saat berkendara serta selalu mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan perlu kami informasikan kembali bahwa di kawasan ini merupakan kawasan ganjil genap sehingga plat nomor genap saja yang dapat melintas di kawasan ini, dan untuk kendaraan berplat nomor ganjil silakan melewati jalur alternatif lainnya. Dan untuk sesi pertama sedang diberlakukan yakni pukul 6 pagi hingga 10, dan untuk sesi kedua akan diberlakukan pukul 4 sore hingga 9 malam. Dan pemirsa, berdasarkan data IRCMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 241 kasus kecelakaan lantas dengan rincian 40 meninggal dunia, 37 luka berat dan 285 luka ringan. Dari 241 kasus kecelakaan lantas tersebut 70% terjadi pada waktu siang hari. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui line SMS kami di 9119. Dan bagi Anda dapat kami informasikan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Ya baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporan Anda dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ke informasi berikutnya pemirsa, meskipun larangan penjualan eceran gas 3 kg telah dicabut, namun warga masih kesulitan mendapatkan gas LPG bersubsidi tersebut. Ya, di Tangerang dan Bekasi, warga harus mengantri hingga berjam-jam untuk mendapatkan jatah pembelian gas 3 kg. Antrian panjang warga masih terlihat di pangkalan gas LPG di Jalan Ceger Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Warga terpaksa mengantri gas di pangkalan resmi karena kosongnya ketersediaan gas di tingkat pengecer dan warung kelontong. Meski pemerintah telah mengizinkan pedagang kembali menjual gas eceran, namun faktanya warga masih sulit mendapatkan gas 3 kg. Artinya di warung-warung di rumah ibu memang masih kosong? Iya, nggak ada persediaan di warung-warung. Oke, kan kemarin kita tahu ya Presiden sudah menginstruksikan untuk pengecer boleh kembali menjual. Keadaannya seperti apa Bu di rumah ibu? Masih kosong atau gimana? Iya, masih kosong. Oh, makanya ibu antri nih? Iya, makanya saya ikut antri di sini. Sementara itu keberadaan gas LPG 3 kg di Kota Bekasi, Jawa Barat juga masih sulit didapatkan. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, warga terpaksa memburu gas LPG 3 kg ke sejumlah agen dan pangkalan yang letaknya jauh. Bahkan,
Mereka rela antri panjang sejak pagi untuk mendapatkan satu tabung gas yang dijual dengan harga Rp19.000. Ini berharga banget Bang, buat saya, buat keluarga saya, buat semuanya. Ya Bu, lagi saya Pak, jauh dari rawa aren. Tuh, semua dapat. Pak, tunjukin pemerintah Pak. Dari pagi. Jangan masalah murahnya Pak. Kalau ada saya bahagia Pak, kalau nggak ada sengsara. Iya benar. Yang saya dari pagi nyari gas, dapat gas, bahagia. Warga berharap pemerintah tidak menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan gas 3 kg, terutama saat kebutuhan semakin tinggi jelang bulan suci Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah kembali memperbolehkan warung pengecer menjual gas 3 kg. Namun warga Kalideres, Jakarta Barat masih antri di agen atau pangkalan untuk mendapatkan gas melon 3 kg. Ya, kondisi ini terjadi pemirsa lantaran warung pengecer belum mendapat pasokan. Warga Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat ini masih antre di pangkalan atau agen penjualan gas untuk mendapatkan gas subsidi 3 kg. Dengan syarat menyerahkan fotokopi KTP, warga rela antre demi mendapatkan gas melon bersubsidi. Sejumlah warga mengaku hingga saat ini mereka masih kesulitan mendapatkan gas 3 kg di warung-warung pengecer. Susah Pak nyari gasnya. Susah. Dapatnya di mana? Ini baru ini nih dapat sudah 3 hari dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Minggu. Sementara itu, pedagang warung pengecer mengaku belum mendapat pasokan gas 3 kg dari pangkalan atau agen. Kan biasanya kan kalau normal itu kan saya habisnya sehari kayak 12, bisa lebih kan, kadang ngambil 2 kali ke agen. Ya kasihan itu konsumen, bolak-balik dari warung-warung kan nggak ada, kalau di warung Madura kayak gini nggak dibolehin. Sejumlah pedagang juga berharap komitmen pemerintah untuk memperbolehkan kembali warung pengecer berjualan gas 3 kg segera terrealisasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, selain menggeledah rumah Ahmad Ali, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga menggeledah kediaman Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Suryo Sumarno yang berlokasi di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika, menyebutkan penggeledahan terkait dengan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat ex-Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widiasari, dan penggeledahan rumah mantan anggota DPR dari Partai Nasdem, Ahmad Ali. Sebelumnya KPK menggeledah rumah politisi Partai Nasdem Ahmad Ali, kegiatan penggeledahan perkara tersangka Rita Widiasari, mantan Bupati Kukar. KPK menyebut mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widiasari, mendapatkan jatah $5 Amerika Serikat setiap metrik ton tambang batubara. Berbeda dengan penggeledahan anggota DPR RI Ahmad Ali. Dalam penggeledahan rumah Ketua Umum PP Japto Suryo Sumarno, KPK belum menginformasikan apa saja barang yang KPK sita. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita 11 mobil, uang, dokumen, dan barang bukti elektronik dari penggeledahan rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Suryo Sumarno. Penggeledahan tersebut terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widiasari. Benar bahwa ada kegiatan penggeledahan terkait dengan perkara dengan tersangka RW, yaitu di lingkungan Kutai Kartanegara, yaitu penggeledahan di rumah saudara JS yang berlokasi di Jalan Benda Ujung nomor 8 RT 10 RW 1 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kegiatan penggeledahan ini berlangsung pada Selasa 4 Februari yang dimulai sekitar pukul 17 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Adapun dari kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik menyita 11 kendaraan bermotor roda 4, uang rupiah dan falas, dokumen, dan juga barang bukti elektronik lainnya.
Ya, pemirsa, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi juga menggeledah rumah politisi Partai Nasdem sekaligus mantan anggota DPR RI Ahmad Ali. Penggeledahan terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Bupati Kutai Kertanegara Rita Widiasari. Rumah politisi Partai Nasdem Ahmad Ali di Kembangan, Jakarta Barat digeledah oleh KPK. Proses peliputan yang dilakukan wartawan sempat dihalangi oleh petugas keamanan rumah. Setelah menggeledah hampir 2 jam, petugas keluar dengan menggunakan 9 mobil. Penyidik juga menyita sejumlah bukti elektronik, uang, dan juga tas. Adapun penggeledahan ini diduga terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Bupati Kutai Kertanegara Rita Widiasari. Beralih ke informasi lain, pemirsa, DPR menyetujui perubahan peraturan DPR tentang tata tertib yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengevaluasi pejabat negara yang ditetapkan melalui rapat paripurna setelah proses uji kelayakan dan juga kepatutan. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin yang kami muliakan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa kemarin. Usulan perubahan tata tertib itu bermula dari surat Majelis Kehormatan DPR kepada pimpinan DPR. Perubahan itu berdasarkan fakta, pengalaman dengan peristiwa hukum yang melibatkan beberapa pejabat negara hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR. Selanjutnya kepada hadirin sekalian, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu. Materi muatan yang dirumuskan dalam rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang perubahan atas peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, yaitu 1. Di antara pasal 228 dan pasal 229 disisipkan satu pasal, yakni pasal 228A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Pasal 228A ayat 1. Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 227 ayat 2, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Ayat kedua, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ya, pemirsa, wacana rekomendasi pemberhentian pejabat sejumlah instansi lewat revisi tatip dituangkan dalam pasal 228. Pasal 228A, perubahan peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib menyebutkan dalam rangka meningkatkan pengawasan dan menjaga kehormatan DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Hasil evaluasi tersebut bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang mengevaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pemirsa, Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri bertemu Presiden Global Scholars Augustus Jose Maria del Corral di Vatikan. Ya, dalam pertemuan, Megawati juga ditunjuk Paus Franciscus sebagai Ketua Dewan Pembina Global Scholars Augustus yang berfokus pada pendidikan kebudayaan anak muda lintas negara dan agama. Berikut liputan jurnalis Gede Satria dari Vatikan. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri 4 Februari 2025 bertemu dengan Presiden Scholars Orientis Jose Maria di Vatikan. Dalam kesempatan ini Megawati Soekarno Putri ditunjuk untuk menjadi
Ketua Dewan Pembina Scholas Orientes. Scholas Orientes sendiri merupakan sebuah lembaga pendidikan global yang didirikan oleh Paus Fransiskus di Buenos Aires, Argentina, yang berfokus kepada pendidikan anak muda dengan berlatarkan kemanusiaan, kebersamaan, seni, budaya, dan juga olahraga. Dan dalam kesempatan ini ada yang cukup menarik pemirsa, ketika Megawati Soekarno Putri bercerita tentang bagaimana perjuangan Soekarno saat memperjuangkan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang berasaskan Bhinneka Tunggal Ika, sama dengan apa yang diperjuangkan oleh Scholas Orientes dalam memberikan pendidikan kepada seluruh anak muda di dunia. Rencananya memang Scholas Orientes akan dibuka di berbagai dunia termasuk di Indonesia, dan Scholas Orientes juga memberikan beasiswa kepada 100 pemuda di Indonesia untuk dapat bergabung mengenyam pendidikan di Vatikan. Saya Gede Satria dari Vatikan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak hari lahir NU ke-102. Ya, Prabowo hadir ditemani Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo hadir dalam acara Harlah NU 102 di Istora Senayan menggunakan kemeja batik dan kopiah hitam. Prabowo dan Gibran disambut para tokoh NU seperti Ketua Umum PBNU Gus Yahya hingga Rais Am KH Miftahul Akhyar. Ribuan warga Nahdien yang hadir antusias dengan kedatangan Prabowo Gibran. Para Menteri Kabinet Merah Putih dan anggota DPR DPD RI juga menghadiri acara puncak Harlah NU 102 ini. Bahkan dalam pidatonya, Prabowo menyatakan dirinya merasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar NU. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Jangan kira kami ini memang ada yang mengatakan saya ini ada, nggak apa-apa. Ada yang mengatakan saya, tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Jadi saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Ya, pemirsa, kita akan memperbarui informasi terkait kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi 2 bersama rekan Syahreza Zansky di RSUD Ciawi, Jawa Barat. Baik, selamat pagi Syahreza. Bagaimana kondisi korban saat ini? Apakah semua korban meninggal sudah bisa diidentifikasi? Ya baik Nata, Yasmin dan juga pemirsa, selamat pagi. Memang untuk total korban tewas akibat kecelakaan di gerbang tol Ciawi 2 hingga saat ini sudah teridentifikasi adalah 6 korban tewas.
Namun ada sisanya, yakni ada 2 korban tewas yang hingga saat ini masih belum teridentifikasi karena adanya luka bakar. Dan inilah situasinya. Saat ini saya sedang berada di Gedung 2 Forensik Diklat. Ini adalah tempat ataupun situasi di mana ada pos antemortem tadinya, dan kini sudah dihilangkan posko antemortem karena dari pihak RSUD Ciawi dan DVI Polda Jawa Barat sudah lengkap ataupun sudah menerima semua sampel DNA yang diterima oleh berbagai korban tewas dari keluarga korban, dan artinya memang sudah ada 6 korban tewas yang teridentifikasi, dan total 6 tersebut sudah dipulangkan masing-masing ke keluarga korban pada Rabu malam kemarin. Dan masih ada 2, Nata, Yasmin, dan juga pemirsa, kondisinya memang terkena luka bakar hingga 100%, dan ini menyulitkan tim DVI Polda Jawa Barat untuk melakukan identifikasi lebih lanjut, dan nantinya akan tim DVI yang sudah menerima sampel DNA dari keluarga korban terhadap 2 korban tewas yang luka bakar 100%. Ini nantinya sampelnya akan dikirim ke lab Pusdokes Polri di kawasan Jakarta, dan hingga saat ini kami masih menunggu apakah nanti identitas ataupun nama dari kedua korban tewas yang luka bakar tersebut akan keluar pada hari ini atau beberapa hari mendatang tentunya. Namun bisa dipastikan untuk korban total tewas ada 8, 6 sudah dibawa ke keluarga masing-masing dan sudah teridentifikasi, dan 2 lainnya masih dilakukan proses identifikasi. Namun perlu dijabarkan kembali, Nata, Yasmin, dan juga pemirsa, nama-nama diantaranya yang tewas adalah Budiman, laki-laki berusia 45 tahun, lalu ada Yana Mulyana, laki-laki berusia 42 tahun, lalu ada Asep Fadilah, 40 tahun, laki-laki, dan juga Supardi, laki-laki berusia 39 tahun, dan Vika Agustina, perempuan berusia 16 tahun, hingga Rahmat Gunawan, laki-laki berusia 53 tahun, di mana ke-6 diantaranya sudah dijemput oleh keluarga masing-masing. Namun hingga saat ini situasinya memang untuk hasil olah TKP dari pihak kepolisian juga habis mengkajian TAA atau Traffic Accident Analysis, artinya nanti akan diperiksa lebih lanjut dari rencana TAA begitu. Dan memang hingga saat ini untuk di RSUD Ciawi artinya sudah ada 6 korban yang tewas, di mana total daripada korban tewas ada 8 dan sisanya ada 11 orang yang mengalami luka-luka, diantaranya ada 2 orang yang mengalami luka berat, dan sisanya ataupun 9 orang ini mengalami luka ringan dan masih menjalani proses perawatan intensif tentunya di RSUD Ciawi pada kali ini. Sementara itu, Nata, Yasmin, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahreza Zanski atas laporan Anda dari kawasan Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengungkapkan investasi diharapkan dapat menjadi motor penggerak untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Rosan mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menargetkan investasi dalam 5 tahun masa pemerintahannya terus meningkat hingga mencapai 3.414 triliun pada tahun 2029. Menurut Rosan, target investasi akan terus naik dalam 5 tahun ke depan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi secara bertahap. Seperti diketahui, realisasi investasi pada tahun lalu mencapai 1.714,2 triliun rupiah atau 103,9% dari target yang ditetapkan. Pertumbuhan investasi tahun lalu juga menggerek penyerapan tenaga kerja hingga 34,7% atau 2,45 juta orang. Tahun 2029 menjadi 8% sesuai target pemerintah, dengan investasi yang diharapkan masuk 3.414 triliun. Nah, itu kita bicarakan, dan kita bicarakan juga untuk kemungkinan bagaimana kita bisa mengakselerasi pertumbuhan 8% ini tidak di 2009 atau kalau bisa di lebih cepatnya lagi. Pemirsa, penghematan besar-besaran anggaran pemerintah dilakukan secara serentak. Upaya pemangkasan anggaran langsung dilakukan Kementerian Keuangan.
Di tahun 2025 ini, Kemenkyu membatalkan program beasiswa atau Ministerial Scholarship tahun 2025 seiring dengan kebijakan efisiensi belanja APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi membatalkan program beasiswa Kementerian Keuangan atau Ministerial Scholarship tahun 2025. Pembatalan program Ministerial Scholarship Kemenkyu 2025 ini diumumkan melalui pengumuman nomor 14 tahun 2025. Kebijakan ini ditetapkan pada 31 Januari 2025. Keputusan pembatalan Ministerial Scholarship ini dibuat sebagai dampak kebijakan efisiensi belanja anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Aturan ini menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025, serta tindak lanjut dari Surat Menteri Keuangan nomor S37 tanggal 24 Januari 2025 perihal efisiensi belanja kementerian, lembaga dalam pelaksanaan APBN tahun 2025. Dapat diketahui, Ministerial Scholarship merupakan program beasiswa yang diperuntukkan bagi kader pemimpin atau talenta terbaik Kementerian Keuangan untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana di luar negeri. Program beasiswa ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan kementeriannya akan melakukan penghematan anggaran hingga 50%. Menurutnya langkah tersebut sama halnya dengan perusahaan swasta yang terus dapat bertahan menjalankan bisnisnya melalui efisiensi. Pratikno mengatakan kebijakan Presiden Prabowo itu untuk memanfaatkan uang rakyat dengan sebaik-baiknya. Meskipun anggaran mengalami efisiensi, pihaknya memastikan pekerjaan yang dilakukan akan tetap berjalan dengan baik. Pratikno menegaskan Kementerian PMK akan menjadi Smart Ministry. Pihaknya juga akan tetap produktif dalam melayani masyarakat, terlepas dari efisiensi anggaran yang diberlakukan. Kita ini perintahnya Bapak Presiden, kita melakukan efisiensi, ya memang kalau misalnya kita ini dalam kehidupan swasta, perusahaan yang survive adalah perusahaan yang efisien. Tentu saja kita juga demikian, uang itu adalah uangnya rakyat, harus kembali sepenuhnya kepada rakyat. Oleh karena itu, efisiensi dalam biaya operasional, ya kreativitas untuk melaksanakan pekerjaan secara smart, ya secara cerdas. Oleh karena itu PMK mendefinisikan diri menjadi Smart Ministry. Kita produktif, ya melayani masyarakat secara maksimal, mencapai KPI yang tinggi, tapi dengan cara yang smart. Cara smart itu adalah cara cerdas. Pemirsa, selanjutnya upaya pemerintah mendorong penghematan anggaran sebagai respon kurangnya anggaran program prioritas dinilai akan mengancam pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala Senter Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal, Taufikur Rahman menilai langkah pemerintah menghemat anggaran hingga 307 triliun rupiah akan mengakibatkan konsumsi rumah tangga nasional tertekan dan berdampak kepada melemahnya pertumbuhan ekonomi nasional. Termasuk bisa membuat melemahnya konsumsi rumah tangga yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. Selain itu, pemangkasan anggaran besar-besaran di kementerian dan lembaga yang sebagian besar merupakan belanja modal hingga belanja barang dan jasa pemerintah akan menyebabkan efek berganda yang akan menekan sektor real dan bisa menekan pondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, Rizal meminta pemerintah lebih selektif dalam pemangkasan anggaran. Dipangkas ya tentu akan melemahkan pertumbuhan sektor real. Kemudian efek jangka panjang tentu saja juga akan menggerogoti ya daya saing ekonomi nasional, ya apalagi bicara efisiensi logistik dan juga konektivitas antar wilayah. Yang paling kita agak mengkhawatirkan adalah terhadap konsumsi domestik yang akan tergerus gitu ya. Karena kalau kita bicara pemotongan anggaran peralatan dan mesin, maka belanja pemerintah yang tadi disampaikan, ya penurunan konsumsi domestik dan permintaan barang modal juga akan turun. Pemirsa, meski negara sedang memikirkan penghematan anggaran, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis tetap berjalan dan akan dimulai pada 10 Februari pekan depan. Pemeriksaan kesehatan gratis dikhususkan bagi warga yang sedang merayakan ulang tahun. Program cek kesehatan gratis diputuskan oleh beliau nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan di puskesmas dan juga klinik-klinik. Nanti beliau sama seperti yang makan bergizi mau lihat gitu di salah satu puskesmas.
Ini kan diupdate juga bahwa ini adalah program yang menyentuh 280 juta orang. Mungkin nggak langsung 280 juta. Tahun pertama kalau saya dapat 50 juta, 60 juta aja udah senang. Tapi kan kita harapkan ini makin lama makin naik terus. Dan di Kompas waktu kemarin keluar rating presiden tinggi kan, nomor satunya tingginya gara-gara program kesehatan gratis ini. Jadi kita harus pastikan bahwa ini jalannya baiklah pesannya dari. Nah ini akan dilakukan dua grup ya. Grup yang pertama adalah usia di bawah usia sekolah, di bawah 6 tahun dan di atas usia sekolah. Itu nanti dilakukannya pada saat hari ulang tahun mereka plus 1 bulan. Khusus yang Januari, Februari, Maret boleh sampai April. Jadi ulang tahunnya udah lewat. Dilakukannya di mana? Di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang sudah bekerja sama dengan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today pemirsa. Meskipun larangan penjualan eceran gas 3 kg telah dicabut, namun warga masih kesulitan mendapatkan gas LPG bersubsidi tersebut. Ya, apakah benar warga masih kesulitan mencari gas melon? Kita akan menanyakan hal ini lebih lanjut dengan rekan Camar Haenda yang saat ini berada di pangkalan LPG 3 kg di daerah Palmerah, Jakarta Barat. Halo Camar, apa yang menyebabkan warga masih kesulitan mendapatkan gas melon saat ini? Ya, Yasmin, Nata dan juga pemirsa, benar sekali beberapa waktu terakhir mungkin kita melihat bahwa banyak mama yang mengeluhkan sulit sekali untuk mencari gas LPG bersubsidi 3 kg, terutama setelah Kementerian SDM ini mengeluarkan aturan bahwasanya gas LPG 3 kg ini hanya boleh diperjualbelikan oleh Kulak Pertamina ataupun juga distributor Pertamina resmi dan tidak boleh ke pengecer. Hal ini dilakukan guna memutus ataupun juga mempersingkat mata rantai dari penjualan sehingga harganya bisa lebih murah. Nah, Yasmin dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di suatu pangkalan dari gas LPG yang memang sudah berdiri selama 7 tahun. Dan tadi kami juga sudah berbincang bersama dengan pemilik dari pangkalan ini yang menyebutkan bahwasanya terjadi antrian di beberapa hari lalu sehingga ini adalah pangkalan resmi, bukan subpangkalan yang memang diagendakan akan diterapkan kepada sejumlah pengecer, sehingga karena pengecer ataupun juga warung-warung biasa tidak boleh untuk menjual gas LPG 3 kg. Kemarin di pangkalan ini sempat ramai dan juga membeludak warga antri untuk membeli LPG seharga Rp16.000 per tabungnya. Nah, kita akan berbincang bersama dengan pemilik dari kios pangkalan ini. Bapak, mohon izin, dengan Bapak siapa? Ada Pak, dengan Bapak Rizky Pak. Oke. Bapak Rizky, ini kemarin ada antrian nggak Pak pas susah banget nyari LPG Pak? Ada, karena kan kita tidak boleh masuk ke warung. Jadi orang konsentrasi ke satu titik gitu loh. Jadi orang nyari pangkalan semua gitu loh. Ini saya lihat banyak banget warung kemarin nggak boleh ya Pak ya, jualan, jadinya ke sini ya konsentrasinya. Iya, konsentrasi ke sini. Apa yang dikeluhkan warga Pak? Ya, kenapa jadi warung tidak diperbolehkan gitu loh. Mereka merasa kesulitan? Merasa kesulitan. Karena kan juga kalau di warung-warung boleh itu kan dia lebih mudah gitu loh. Baik. Bapak, ini satu tabungnya adalah 16.000 ya, betul ya? Oke, dan Bapak ini adalah pangkalan resmi sejak 7 tahun yang lalu. Nah, kalau misalnya penambahan ada nggak sih Pak? Karena mengingat kemarin sempat ramai gitu. Biasanya sehari dipasok berapa, kemudian ditambah jadi berapa Pak? Biasanya tiap hari 100. Kemarin sempat sulit, justru saya ditambahin 50 tabung jadi 150. Jadi untuk mengakomodir Bapak ditambahin 50 tabung gitu ya, supaya masyarakat nggak kesulitan ya Pak ya. Harapan dari masyarakat apa sih Pak sebetulnya kemarin yang Bapak mungkin sempat berbincang? Ya, maksudnya dipermudah aja, maksudnya tidak usah menggunakan KTP. Warung-warung diperbolehkan lagi untuk menjual barang gas 3 kg ini gitu aja. Berarti kalau misalnya mau beli gas di tempat Bapak harus siapin KTP gitu ya Pak? Iya, itu masyarakat masih agak nolak gitu loh. Oke, baik. Pak Rizky, terima kasih banyak ya. Iya. Ya, Nata, Yasmin dan juga pemirsa, memang bisa dilihat pangkalan ini kemarin sempat ramai dan juga membeludak, namun saat ini sudah kondusif kembali. Namun biasanya pada siang hari ini sudah mulai masyarakat untuk bisa membeli gas LPG yang setiap harinya dipasok 100, bahkan sekarang dikarenakan demand ataupun juga permintaannya banyak sampai dengan 150 tabung, ditambah 50 tabung. Dan berdasarkan informasi yang didapat dari Kementerian SDM bahwa terdapat lebih dari 135.000 dari 300 pengecer yang nantinya akan ditingkatkan menjadi subpangkalan
bantuan sehingga masyarakat lebih mudah untuk bisa mengakses tabung LPG 3 kg ini. Dan juga Presiden Prabowo sudah menginstruksikan bahwasanya masyarakat harus segera mendapatkan haknya dan juga mengenai perbaikan dari tata kelola dari 7 hari terakhir ini. Sementara demikian, Nata dan juga Yasmin. Ya, baik, terima kasih rekan Camar Hayenda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Ke informasi lainnya pemirsa, supporter sepak bola bikin ulah. Ya, puluhan supporter Persipur Purwodadi terlibat tawuran di halaman Rumah Sakit Panti Rahayu Purwodadi seusai pertandingan sepak bola antara Persipur Purwodadi melawan Persebi Boyolali. Masa tawuran hingga masuk ke dalam ruang perawatan dan merusak fasilitas rumah sakit. Rusak bos, gede bos. Puluhan supporter Persipur Purwodadi, klub Sping dan Garas tawuran di depan ruang IGD Rumah Sakit Pantai Rayu Purwodadi, Grobogan Rabu sore. Di tawuran di depan Yakum. Supporter kedua klub tersebut merusak fasilitas rumah sakit dengan memecahkan kaca depan ruang IGD, saling kejar memasuki ruang perawatan, membuat para pasien dan keluarganya panik. Diduga tawuran dipicu dendam lama antara supporter Sping dan Garas. Ditambah lagi, Persipur Purwodadi kalah saat menjamu Persebi Boyolali. Saat pertandingan masih berlangsung, ratusan supporter dari kedua klub turun ke lapangan. Hingga pertandingan terhenti, mereka berlarian dan saling serang antar kedua klub. Pihak Rumah Sakit Pantai Rahayu meminta kepada petugas keamanan untuk menangkap para pelaku. Pelakunya segera cari juga ditemukan. Soal ganti rugi ataupun soal nanti bentuknya seperti apa akan kita bicarakan selanjutnya. Ini kerusakannya di bagian apa saja? Di kaca depan IGD. Jadi saya juga prihatin ya, kami sungguh prihatin dengan kondisi seperti ini. Polisi segera mengamankan rumah sakit, beberapa supporter yang terlibat tawuran ditangkap. Resmob Polres Grobogan. Tim Inafis Polres Grobogan, Jawa Tengah melakukan olah TKP di depan pintu masuk ruang IGD. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara melaporkan. Pemirsa, Timnas U20 terus mematangkan strategi untuk tampil di Piala Asia U20 2025. 3 pemain baru menghiasi komposisi skuad asuhan Indra Syafri. Timnas U20 menggelar latihan terbuka di Stadion Madia Glora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu sore. 23 pemain mengikuti arahan tim pelatih yang dipimpin Indra Syafri. 3 nama baru menghiasi skuad Garuda Nusantara. Di antaranya Fafa Sheva, Aulia Rahman, dan yang termuda Evandra Florasta dengan usia 17 tahun. Kami sangat happy karena ada 3 pendatang baru yang bisa mengeliminir pemain lama. Apa artinya? Bahwa pembinaan di klub lewat kompetisi dan latihan-latihan oleh para pelatih klub berjalan dengan baik. Jadi oleh sebab itu kami juga surprise 1 pemain dari U17 Evandra juga bisa menembus skuad U20. Pemahaman taktikal hingga pertahanan menjadi fokus jelang keberangkatan ke Tiongkok. Saya sampaikan kepada para pemain, tidak ada tim yang dianggap lebih kuat, tidak ada tim yang dianggap lebih lemah. Semuanya 3 pertandingan itu sangat penting. Barisan wajah baru ini diyakini bisa membawa angin segar bagi timnas untuk Piala Asia nanti. Jujur saya awal-awal dipanggil TC20 saya kaget dan minder. Setelah itu saya komunikasi dengan langsung WA Coach Nova, saya dipanggil U20 dan Coach Nova nge-ACC. Alhamdulillah nge-ACC. Awal-awal gabung saya cukup beradaptasinya lumayan lama karena di sini temponya cukup tinggi beda sama 17 dan alhamdulillahnya saya masuk di skuad dari dan saya sendiri tidak nyangka. Timnas Indonesia U20 akan berangkat ke Tiongkok pada 9 Februari mendatang. Di Piala Asia U20 2025, Indonesia berada di grup C bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Dari Jakarta, Esther Ambarita, Irian Syah Wahyudi melaporkan.